Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Nurul Efsaliani Putri dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar. Nah, aku membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aku, yakni Manajemen Ekonomi dan Bisnis yang diberikan oleh Ibu Dr. Pertama-tama, aku akan ngejelasin ke teman-teman awal mula munculnya ekonomi dan bisnis di dunia. Jadi, awal mula munculnya ekonomi di dunia dipelopori oleh bapak ekonomi kita yang bernama Adam Smith. Adam Smith ini lahir di Skotlandia pada tahun 1723. Awal mula pemikiran Adam Smith ini dikenal melalui karyanya yang berjudul The Wealth of Nations and Theory of Moral Sentiments. Sehingga melalui karyanya tersebut muncul sebagai salah satu dari bagian ilmu pengetahuan yang terkenal pada abad ke-18. Aliran Adam Smith ini berada pada golongan kapitalisme. Aliran pemikiran Adam Smith ini dikenal dengan nama aliran klasik dan didukung oleh para pemikir lain yakni Robert Malthus. Fokus teori yang dijelaskan oleh aliran klasik ini yakni fokus teori tentang ketetapan harga. Namun, beberapa tahun kemudian muncul pemikir baru yang bernama Keynes. Ia mengkaji ulang aliran klasik ini yang dipelopori oleh Adam Smith. Keynes mengatakan bahwa keseimbangan pasar ekonomi tidak akan tercipta apabila tidak ada bantuan dari pemerintah. Nah, perbedaan pandangan serta pemikiran dari kedua bapak ekonomi kita ini memberikan sejarah baru bagi perekonomian di dunia dengan munculnya berbagai aliran-aliran baru seperti New Classic, New Keynesian, monetaris, aliran sisi penawaran, dan aliran rational expectation. Nah, kalian pasti nanya kan itu sejarah ekonomi di dunia, Kak. Lalu, sejarah ekonomi dan bisnis di Indonesia bagaimana, Kak? Oke, aku jelasin. Jadi, awal mula masuknya ekonomi dan bisnis di Indonesia karena adanya penjajahan dari negara-negara Eropa dan satu dari Asia, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan yang terakhir adalah Jepang. Karena lokasi kita yang sangat strategis serta negara kita yang penuh dengan rempah-rempah serta kekayaan alam hingga negara-negara luar memonopoli negara kita. Salah satunya adalah Belanda. Pada awal abad ke-17, Belanda mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Verenigd Oostindische Company atau VOC. Dia mendirikan perusahaan ini untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian, ia perdagangkan ke negara-negara di luar Indonesia. Nah, selain itu, awal mula ekonomi di Indonesia tidak lepas dari berdirinya kerajaan-kerajaan kuno, teman-teman, seperti Majapahit, Sriwijaya, kerajaan-kerajaan Islam. Karena adanya transaksi yang dilakukan oleh kerajaan ini dengan negara-negara luar, teman-teman, yakni perdagangan rempah-rempah. Ia mengekspor rempah-rempah yang ada di Indonesia untuk diperdagangkan ke luar negeri. Contoh-contoh negara yang menjadi teman perdagangan bagi kerajaan Majapahit adalah India dan Arab. Ternyata penjajahan ada sisi positifnya juga ya, teman-teman. Karena dia mengajarkan kita tentang bagaimana cara, kalau sejarah bisnis bagaimana, Kak? Oke, aku jelasin ya. Jadi, sejarah bisnis di Indonesia dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, pada kala itu, masyarakat Indonesia belum mengetahui apa sebenarnya bisnis, teman-teman. Jadi, sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat Indonesia sebagian besar hidup dari pertanian, teman-teman. Namun, ada juga yang melakukan perdagangan kecil-kecilan bagi mereka yang hidup di daerah perairan. Nah, pada saat muncul revolusi industri, membawa perubahan yang sangat besar, teman-teman, bagi masyarakat Indonesia. Karena pada saat munculnya mesin uap ini mendorong perubahan di negeri kita. Salah satu contohnya di daerah pertanian. Pada saat itu, ketika orang dahulu ingin membajak sawah menggunakan sapi, maka sekarang orang membajak sawah menggunakan bulldozer atau traktor, teman-teman.
Nah, karena adanya pergerakan atau revolusi industri ini membuat perkembangan ekonomi sangatlah pesat. Mulailah industri besar seperti pabrik-pabrik, perdagangan eceran, perdagangan grosan, persekutuan, dan lain-lain. Nah, aku juga ingin ngejelasin ke kalian fase-fase dalam perkembangan bisnis. Fase pertama, era munculnya peradaban manusia. Fase kedua, era pertukaran uang atau barter. Fase ketiga, era munculnya uang. Fase keempat, era perdagangan atau jalur pelayaran. Era kelima, era revolusi industri. Era keenam, era setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir, yang masih digunakan sampai sekarang adalah era bisnis digital. Nah, mungkin itu yang bisa aku jelasin tentang sejarah ekonomi dan bisnis ya. Bagi kalian, terima kasih karena sudah menonton video aku dan semoga kalian suka ya. Terima kasih teman-teman. Aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. And your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.